Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia bersama saya Valencia Belkinsi. Dan saya Jason Sambo, pemirsa tentunya setiap hari weekend ya. Kita ini akan menghadirkan beragam informasi termasuk kegiatan-kegiatan yang menghadirkan keseruan. Untuk itu kita akan melihat bagaimana sebenarnya keseruan olahraga padel ya. Bersama dengan rekan kita nih, ada siapa nih? Devi Rahma Syafira di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Ini untuk yang berdomisili Jakarta Barat bisa main di sini nih. Coba ya. Oh ini. Ayo kita tanya langsung ya pemirsa. Devi, aku ganggu dikit. Jadi gimana main padel di sana? Halo, selamat pagi Valen dan juga Jason. Jadi hari ini berkeringat ya pagi ini di lapangan Easy Padel yang ada di kawasan Jakarta Barat. Nah tadi udah main sedikit pemanasan, sudah berkeringat. Jadi ini padel salah satu olahraga yang lagi tren ya, lagi marak banget, yang peminatnya banyak yang ikut nih. Terus juga lapangannya terus bertambah, antusiasmenya juga tinggi karena di sini ataupun di padel kalau kita main ya, ini lebih ringan dibandingkan dengan tenis. Jadi lebih banyak peminatnya untuk sekarang-sekarang ini. Nah kita nanti akan lanjut ngobrol bareng Perkumpulan Besar Padel Indonesia dan juga nanti pelatihnya. Nah untuk selengkapnya di segmen Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia. Nah kalau untuk pedal sendiri ini Jason dan juga Valen, kenapa lebih ringan? Karena nih lihat raketnya itu lebih kecil dibandingkan dengan tenis dan juga ini lebih padat ya dan juga ada lubang-lubangnya. Terus lapangannya juga indoor, lebih kecil juga dan di sini ada dinding-dinding kaca. Jadi kalau misalnya main bola pedal, jadi kalau misalnya bolanya kena dinding ini nggak mati tapi tetap bisa dimainkan. Nah ini juga menarik banget ya. Nah kita juga akan tanya nih perkembangan pedal di Indonesia ini seperti apa bersama dengan Wakil Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia bersama Pak Mohtar Sarman. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat, apa kabar? Sehat. Kita hari ini berkeringat ya main padel ya. Siap. Pak, kalau misalnya padel di Indonesia ini kan lagi perkembangannya pesat banget ya. Kalau menurut Bapak sendiri ini gimana? Sangat pesat. Saya rasa salah satu cabang olahraga yang cukup berkembang cepat dan baik sebenarnya ya. Jadi memang olahraga yang kalau anak-anak muda bilang sedang hype ya. Tapi ya memang hati-hati kalau saya selalu bilang kalau main padel ini nggak boleh coba-coba, bisa kecanduan nanti. Oke. Nah kalau ngomongin PBPI ini, nah ini sejak kapan sih terbentuknya Pak? Kami PB sendiri baru dikukuhkan itu bulan Januari tahun ini. Sebenarnya kita memang dari tahun lalu kita sudah melakukan banyak persiapan. Khususnya kita terus berkoordinasi dengan KONI dan Kemenpora ya. Tahun lalu sendiri kita sudah berhasil mengadakan event eksibisi pada waktu di PON. Nah jadi pada tahun ini kita dikukuhkan oleh KONI, ketua kami Pak Galih Dibuntur Kata Sasmita untuk PBPI. Nah ini kan kita main lagi di Easy lapangan pedal yang ada di Tomang, Jakarta Barat ya. Ini sebagai ownernya Pak Willy. Halo, selamat pagi. Pagi. Jadi ini mulai dibangunnya kapan sih Pak? Ini kayaknya baru banget ya? Betul, kita kurang lebih mulai start kurang lebih dari akhir tahun kemarin. Kita melihat, kita juga sebagai pemain dari tahun kemarin, kita melihat adanya kekurangan lapangan. Jadi kita merasa kita sebagai pemain, kita mencoba menjebati kebutuhan akan lapangan pedal itu. Dan kita lihat terutama daerah pusat, Jakarta Pusat, kita melihat kekurangan sekali. Banyak di daerah-daerah sekitaran Jakarta, tapi di pusat kurang sekali. Jadi kita bangun di daerah Tomang ini, isi pedal Tomang. Ini di perbatasan pusat dengan barat. Ini Pak Willy salah satu pemain yang frustasi nggak dapat lapangan, dia bangun sendiri. Jadi baru dibangun ya Pak ya? Ini sudah buka belum sih untuk umum? Ya, kita buka untuk umum besok, 1 Juni besok minggu ini. Ya, kita sudah buka untuk umum. Nah, kalau misalnya pemirsa di rumah mau main, ini caranya gimana ini Pak di lapangan? Kita ada namanya aplikasi Ayo Indonesia. Jadi aplikasi ini menjembatani kebutuhan para olahragawan ingin mencari lapangan. Mau lapangan pedal, tenis, badminton, dan lain-lain bisa masuk di sana. Jadi bisa booking melalui aplikasi Ayo ini. Nah ini kan menariknya karena permainan pedal dilakukan 2 orang ya atau ganda gitu ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya main berarti harus bawa komunitas atau keluarganya tuh seperti apa?
Bisa dua-duanya itu. Sekarang ini kenapa salah satu faktor pedal ini meledak ya? Karena itu seperti social sport ya. Karena banyak yang main tanpa harus kenal satu dengan lain. Jadi ada aplikasi namanya Reclub. Di situ banyak sekali komunitas-komunitas pedal ataupun lainnya. Di situ ada daftar mereka komunitas itu main di mana. Jadi kita tinggal masuk aplikasi Reclub itu, tinggal pilih mau ikut komunitas mana, main di lapangan mana. Itu yang salah satu menurut saya menjadikan pedal ini sekarang hype sekali. Jadi banyak ketemu teman-teman orang baru, nggak harus kita harus bentuk tim sendiri, nggak harus seperti itu. Gitu. Balik lagi kalau misalnya banyak yang berminat ya main pedal, ini udah ada kejuaraan nasionalnya belum sih Pak? Nah, kebetulan kami baru saja melakukan sirkuit nasional yang pertama. Itu minggu lalu ya. Minggu depan kita juga diberikan kepercayaan oleh FIP, Federasi Internasional, untuk melakukan bronze competition di Jakarta. Kemudian setelah Jakarta langsung ke Bali, dan rencananya tahun ini sini untuk sirkuit nasional sendiri kita akan mengadakan 4 sirkuit nasional Jakarta, yang berikutnya di Jawa Barat, di Bandung. Oke, jadi udah ada kejuaraan nasional ya. Yang terakhir kemarin kalau nggak salah di tahun 2025 ini, Mei ya, ini ada sirkuit itu ya? Betul ya, baru minggu lalu. Baru minggu lalu. Iya, baru fresh. Ini baru banget, olahraganya lagi marak setahun terakhir atau 2 tahun terakhir belakangan ini gitu ya. Terus kalau misalnya dari PBPI sendiri ini ada pengurusnya sudah ada berapa sih Pak? Kita sekarang sudah, ini saya try to keep up dengan perkembangan ya, karena setiap minggu ini banyak sekali yang mau menjadi pengurus Pengprov ya, Pengprov kita bilang. Sekarang ini sudah 13. Selain pusat sendiri ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Bali, Jawa Timur, sampai Aceh juga sudah ada. Tapi memang ketentuan untuk membuat satu Pengprov pengurus itu, yang pertama harus ada sarananya. Jadi harus ada lapangannya dulu di provinsi tersebut. Nanti kita akan lanjut lagi karena kita harus jeda dulu nih Pak. Nah selengkapnya pemirsa nanti kita masih mau mencoba lagi pedal dan juga kita akan ngobrol bersama dengan pelatihnya usai jeda. Halo pemirsa, jadi tadi kita udah ngomongin soal perkembangan pedal di Indonesia karena pedal ini menjadi olahraga yang tren ya, olahraga raket yang ada di Indonesia. Nah kita juga akan tanya nih soal teknik bermainnya, basic yang dibutuhin itu apa aja. Kita langsung aja tanyakan bersama dengan pelatih pedal nih. Halo Mas Robi, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mas? Baik Kak. Baik ya, kayaknya dari tadi udah mainan banyak ya yang juga latihan gitu sama Mas Robi. Jadi kalau untuk pemula nih Mas, ini apa sih basic yang dibutuhkan dalam permainan pedal? Kalau pemula awalnya itu lebih ke eye coordination sama footwork. Kayak gitu sih. Jadi kalau pukulan basicnya itu atau pukulan main shots kita ada forehand sama backhand. Kayak gitu Kak. Nah kalau untuk servisnya ini kan kayaknya beda ya kalau misalnya sama tenis ataupun squash gitu. Betul. Nah ini caranya gimana sih Mas? Kalau servisnya di sini sedikit lebih mudah dibanding sama tenis ya, karena tenis kita harus latihan lempar dan hitnya di atas. Sedangkan kalau pedal kita hit di bawah below waist. Jadi di bawah untuk habis itu di hit, dipantulin dan dipukul kayak gitu. Jadi lebih mudah. Di sini ya patokannya? Jadi harus di bawah pinggul gitu di bawah. Nah kalau misalnya nih untuk latihan pedal untuk pemula biasanya bisa langsung gitu ya? Langsung bisa atau masih ada perlu latihan terus berapa minggu sekali gitu? Nah, jadi kalau misalnya kalian yang baru main pedal, kalau misalnya ada background racket sports, misalnya dulunya pernah main badminton, pingpong, atau squash gitu, biasanya lebih cepat. Mungkin kayak sekali 2 kali udah mungkin dengan autodidak itu bisa. Tapi kalau yang basicnya nggak ada eye coordinationnya, footworknya jarang, olahraga misalnya, itu cukup challenging juga. Jadi dia kayak harus latihan eye coordination dan
footwork lebih ekstra dibanding orang yang udah pernah melakukannya kayak gitu sih Kak. Nah kalau misalnya saya pemula nih, pengen kayak ahli banget jadi pedal gitu. Ini biasanya latihannya seminggu berapa kali gitu? Kalau mau ahli banget misalnya sampai jadi atlet ya setiap hari sih. Nggak setiap hari sih ya, seminggu 6 kali lah. Gitu. Itu soalnya memang kayak kalau atlet kan sehari aja mukulnya udah bisa ribuan bola tuh Kak. Gitu. Jadi kalau emang yang mau latihan benar-benar fokus buat jadi atlet sih harus hampir setiap hari. Jadi dikasih rest day-nya sekali. Biasanya latihannya sih bisa pagi dan sore gitu biar ada restnya juga siangnya kayak gitu. Nah, saya penasaran nih Mas, ini kan lapangannya kaca ya. Jadi kalau misalnya main bolanya mantul di kaca itu mati atau gimana sih? Nah, jadi kalau untuk peraturannya, kalau misalnya bolanya mukul nyebrang net dan langsung kena kaca, itu out. Tapi kalau misalnya mantul ke bawah dulu baru kena kaca, itu masih dibalikin. Asal tidak mantul lagi. Jadi ke bawahnya hanya mantul sekali. Kalau mantulnya 2 kali, poin buat lawan. Kayak gitu. Perbedaannya di situ ya sama tenis dan juga squash ya. Betul. Terus kalau menjadi tantangan sendiri ini apa sih kalau untuk pemain-pemain pedal? Yang menjadi tantangan di pedal itu biasanya konsistensi dan teknik-tekniknya. Kalau di pedal itu juga terkait pegangan sedikit berbeda juga sama yang lain. Jadi kayak dia tuh pegangannya kontinental. Kontinental itu biasanya itu sangat penting untuk permainan pedal. Dia untuk semua teknik itu mostly menggunakannya kontinental kayak gitu sih Kak. Coba boleh nggak sih diliatin cara servisnya yang benar tuh gimana sih Mas? Oke. Oke, kita cari bolanya mungkin ya di situ. Kita ambil bolanya. Oke, nah kita lihat ya pemirsa, ini langsung dari pelatihnya gimana sih cara servis yang benar, kemudian rules-nya itu seperti apa. Nah kita bisa lihat awalnya gimana nih Mas? Oke, kalau misalnya servis, jadi kita Oke, dari sini ya. Oke. Nah, dari belakang garis sini. Oke. Nah, begitu dari belakang garis, kita cross menyilang. Jadi diagonal ke arah sana. Nanti hitnya, dipantulin sedikit di bawah pinggul. Oke? Jadi dipantulin dan di hit. Dong, kayak gitu. Nyebrang melewati net. Harus mantul dulu nggak? Harus mantul dulu begitu sampai sana. Baru habis itu dipukul. Jadi nggak boleh langsung di volley. Gitu. Nah, ini kan permainannya harus ganda berarti ya, Betul, harus Kak. 2 orang gitu. Jadi kalau misalnya awal untuk servis, berarti ini harus silang gitu ya. Betul, harus menyilang. Tapi kalau misalnya bolanya langsung kena kaca, berarti ini out. Betul, kena kaca out. Dan untuk servis, ketika mantul tapi kena besi, itu out juga. Dan dia ada second serve, sama kayak tenis. Jadi 2 kali servisnya. Gitu. Jadi kalau dua-duanya gagal, double fall. Tapi kalau misalnya udah masuk duluan nih di lapangannya, terus baru mantul ke kaca gimana? Itu masih masuk. Jadi servisnya mantul, kena kaca, masih bisa dibalikin asal langsung. Jadi tidak boleh kayak gini Kak. Misalnya kayak gini. Nah ini mati. Jadi kalau kayak gitu poin buat lawan. Ya begitu mantul sekali kena kaca langsung dibalikin kayak gitu. Satu lagi nih Mas, terkait dengan tipsnya dan juga pesannya untuk yang baru main pedal gimana? Kalau tips untuk bermain pedal, latihan bisa di rumah juga, bisa latihan shadowing, jadi shadow kayak gitu ya. Latihan eye coordination sama latihan footwork. Karena itu sangat mempengaruhi permainan pedal. Karena pedal itu pintar-pintar membaca bola, pintar-pintar gerak juga untuk ngejar bola, ya. Terus habis itu juga ada juga strategi. Kalau strategi mungkin bisa sambil bermain, learning by doing, atau bisa melihat kayak sekarang banyak platform online ya untuk bisa belajar kayak gitu sih Kak. Oke, nah itu dia tadi tipsnya pemirsa. Jadi jangan takut ya untuk mulai ya. Tentunya kalau misalnya mau ahli gitu ya dalam permainan pedal, kita harus latihan terus ya kan. Tapi kalau misalnya jadi pemula nih, nggak apa-apa, dicoba dulu aja kayak saya tadi. Ini baru nyoba pertama kali nih Mas. Tapi kayaknya udah bagus sih permainannya. Ini emang bakat ya Kak. Bakat ya. Dan tapi kalau pedal jangan latihan terus juga Kak. Oke. Maksudnya dalam artian kan kita sebenarnya untuk yang recreational player itu cari funnya dulu, main sama teman-teman. Ya mungkin latihan sekali 2 kali, kira-kira udah bisa main nih, main dulu cari funnya. Karena kalau latihan itu memang agak sedikit bosan. Tapi kalau misalnya udah main, ketemu teman, akhirnya di situ jadi kompetitif tuh biasanya kayak, aduh kok kalah sama ini, mau latihan buat ngalahin dia, kayak gitu biasanya. Jadi latihannya juga bisa langsung bareng temen sih ya kan, biar fun juga tuh pemirsa.
Nah, itu tadi pemirsa bincang-bincang ya soal pedal yang lagi marak di Indonesia. Kayaknya setelah ini saya mau lanjutin main dan juga nanti latihan langsung sama Coach Robi. Sementara kembalikan ke studio, ada Valen dan juga Jason. Oke, Devi Safira, terima kasih karena pagi ini sudah diajak main padel. Diajarin loh caranya gimana. Dan ternyata kita dapat informasi dan juga pengetahuan baru nih kalau misalnya padel itu bukan hanya untuk olahraga profesional, tapi untuk having fun sama teman-teman atau keluarga dekat itu juga bisa. Dan tekniknya itu loh, itu ternyata agak-agak beda sama dari tenis ya. Apalagi yang mungkin kan banyak nih yang main tenis tapi juga pengen nyobain padel. Ternyata bisa ya. Langsung datang ke tempat yang tadi, nanti ada coachnya pasti bisa dibantuin. Walaupun nggak profesional, tapi tetap bisa ikutan dan senang-senang main padel juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.